Selamat datang di channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 86 Pahlawan yang Tiada Taranya. Di Qizhou, kamu bersekongkol dengan kaum iblis, tidak menganggap peraturan negara. Kamu berdosa besar dan pantas mati. Langsung serahkan dia ke pihak polisi dan ditembak mati saja. Mendengar itu, Jonathan Ma, Eric Mu dan lainnya juga mengumpat dengan penuh emosi. Hari ini kalau bukan karena David Chu membunuh Master Wu yang berbisa ini, mungkin mereka juga akan berakhir dengan mati mengenaskan, sehingga mereka benci sekali dengan Di Qizhou. Muka Di Qizhou langsung pucat pasi. Segera ia berlutut memohon ampun. Master Chu, aku sudah tahu salah. Aku benar-benar sudah tahu salah. Mohon Anda ampuni aku. Aku bersedia menyerahkan semua teritorial di kota Z dan kota B, dan bersumpah selamanya tidak akan masuk ke Jiangbei. Serta kekayaan yang aku kumpulkan di luar negeri selama ini. Ada 20 miliar. Aku juga bersedia memberi tanpa syarat apapun, untuk mengganti satu nyawaku. Bagaimana? Ujar Di Qizhou sambil menggertakkan gigi. Semua uang dan daerah kekuasaan ini adalah jerih payahnya sekian tahun. Diserahkan begitu saja seperti ini, sama saja dengan mengeruk hatinya. Tapi itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jonathan Ma dan beberapa orang lainnya langsung berbinar, menunjukkan ekspresi tamak dan kagum. Dua kota daerah kekuasaan, kekayaan yang hampir mencapai puluhan miliar. Harus diketahui, keluarga Tang sebagai orang terkaya di kota Jiangling, butuh usaha dari 3 generasi baru bisa menghasilkan harta kekayaan puluhan miliar, sedangkan David Chu bisa memilikinya dalam satu malam. Inilah kekuatan seorang master. Semuanya terkesima dan terkagum-kagum. Melihat ini, Di Qizhou pun menghembuskan nafas lega, merasa dirinya masih ada harapan hidup. Ia memaksakan diri tersenyum. Tuan Chu, aku segera menyuruh orang untuk transfer ke Anda. Dan di saat ini, David Chu malah tersenyum dingin. Siapa yang bilang aku melepaskan kamu? Peraturan negara tidak bisa dihina. Kamu anggap aku sedang bercanda. David Chu begitu berwibawa, hingga membuat Di Qizhou seolah tidak bisa bernafas. Pernah ada orang yang menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk memohon denganku. Mengerjapkan mata pun aku tidak, hanya puluhan miliar saja sudah ingin aku memberi jalan. Kamu ini apa? David Chu memukul ubun-ubun kepala Di Qizhou. Tuan Chu, ampun. Di Qizhou hanya berteriak tragis, kemudian ketujuh lubang di tubuhnya, mata, hidung, telinga, mulut, mengeluarkan darah, hingga akhirnya jatuh tergeletak ke tanah. Semuanya terbelalak seketika dan mendesis. Harta kekayaan sebanyak puluhan miliar, dibunuh begitu saja. Ini orang dari mana? Sedahsyat ini. Di Qizhou bersekongkol dengan iblis barat, mengacaukan China. Aku menghukumnya dengan berdasarkan hukum negara. Kalian, apakah ada yang tidak terima? David Chu berkata dengan datar, tatapannya tertuju ke Jonathan dan beberapa orang lainnya dengan kekuatan bergelora. Dalam satu malam ini sudah 2 orang ia bunuh. Tapi dari 2 orang ini, tidak satu pun yang tidak seharusnya dibunuh. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Kalau ada yang berani membela Di Qizhou, maka dia tidak keberatan untuk menambah beberapa nyawa lagi, supaya bisa membasmi sampai ke akar-akar. Jonathan Ma terlebih dahulu berlutut ke lantai dan berkata dengan hormat, Tuan Chu, kamu punya kekuatan yang tidak tertandingkan. Bersyukur sekali-kali ini Jiangbei diselamatkan oleh kamu. Mulai hari ini, Jonathan Ma bersedia menjadi bawahan Tuan Chu, bersama-sama menghadapi bahaya dan kesulitan. Tidak akan meninggalkan dalam keadaan apapun. Eric Mu juga cerdik. Dia segera ikut berlutut. Eric Mu bersedia menjadi bawahan Tuan Chu. Di belakangnya, Gus Bear, Black Widow, orang terpelajar dan lainnya juga satu persatu berlutut. Satu persatu dari mereka begitu terkejut. Semangat yang bergelora tidak dapat dielak. Siapa gerangan orang ini? Punya kehebatan yang luar biasa, melebihi kaisar. Dengan mengikuti seseorang yang demikian luar biasanya, benar-benar tidak berani membayangkan seberapa terang masa depan mereka. Di tidak jauh sana, Indian Yun menganga, mata indahnya berbinar, menatap sosok anak muda yang berdiri tegak di depan sana itu. Dalam hatinya begitu terpesona. Sungguh keren sekali, ini baru merupakan pahlawan yang tiada bandingannya di dalam hatiku.
Mulai hari ini, reputasi Tuan Chu pasti akan bagaikan jembatan tinggi yang terang benderang, menyoroti satu Jiang Bei, bergema dahsyat di seluruh dunia. Semuanya langsung berakhir setelah kedatangan David Chu. Jonathan Ma mengutus orang untuk membereskan tempat kejadian, lalu mempersiapkan perjamuan untuk merayakan kemenangan bagi David Chu. Jonathan Ma, Black Widow, dan beberapa orang lainnya saat ini sedang mengikuti David Chu di sisinya dengan hormat, sedangkan bawahan-bawahan Eric Mu yang congkak itu juga berdiri di samping dengan patuh, kagetnya sampai tidak berani bernafas. Ini adalah Master, sosok yang bagaikan naga dewa langit, satu tamparan pun sudah bisa mematikan orang. Bergelas-gelas arak terletak di atas meja. David Chu sudah terbiasa dengan berbagai kata sanjungan. Juga merasa agak membosankan. Tiba-tiba terbersit suatu niat. Ia pun berkata kepada Eric Mu, "Tuanmu, kamu juga merupakan senior yang dihormati dan berkewibawaan tinggi. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan ke kamu." Eric Mu terkejut sampai tersedak. Segera ia berdiri dengan pucar pasi. "Tuan Chu, langsung panggil nama aku saja. Di depan Tuan Chu, aku tidak berani menjadi senior. Jika ada apa, langsung Tuan Chu perintahkan saja. Ini adalah seorang master yang mulia. Beri dia keberanian seperti apapun juga tidak berani dia membanggakan diri di depan master." David Chu tertawa, juga tanpa sungkan-sungkan langsung memberikan beberapa foto biksu yang mengobati racun Dandala. Lalu berkata, "Biksu ini adalah seorang biksu di 200 tahun yang lalu. Pernah mengobati sebuah racun aneh. Tapi identitas dan latar belakangnya tidak diketahui. Hanya tahu dia orang dunia kungfu. Kamu lihat apakah ada informasi tentang biksu ini, atau apakah dia ada meninggalkan anak buah atau warisan?" Ini juga merupakan alasan penting David Chu menyanggupi Jonathan Ma untuk membantunya mempertahankan kedudukannya. Mendengar itu, Eric Mu tidak berani berlambat-lambat. Segera dia menerima foto tersebut. Orang-orang di sekeliling juga mendekat untuk melihat. Semuanya mengerutkan dahi dan satu persatu menggeleng. Bagaimanapun juga sudah orang yang 200-an tahun lalu. Sudah sekian lama berlalu. Bagaimana bisa memastikannya hanya dengan sebuah foto? Di saat David Chu agak kecewa, tiba-tiba seorang anak buah Eric Mu menjerit kaget. Ini sepertinya Guru Jingxi. Semua orang memandangnya dengan kaget. Mata David Chu juga berbinar. Dipanggilnya orang itu. "Kamu ke sini. Lihat yang teliti." Eric Mu juga memerintah dengan tegas. "Lihat yang teliti. Kalau terjadi kesalahan dan berani membohongi Tuan Chu, habis kamu nanti." Anak buah itu juga agak takut dan segan. Ia melihat selama hampir 5 menit. Barulah ia mengangguk dan berkata dengan yakin, "Tuan Chu, aku sudah melihatnya teliti. Ini memang Guru Jingxi." Guru Jingxi ini seorang biksu suci yang sangat punya pengetahuan Dharma Buddha, serta ahli meracik obat, berhati ulas asih. Pernah menjadi pelindung negara di dinasti sebelumnya. Kemudian juga mewakili negara pergi ke bagian barat untuk membabarkan Dharma Buddha, mengobati dan menyelamatkan orang. Pernah berkali-kali membasmi virus menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Hanya saja di masa tuanya, Guru Jingxi terlibat dalam perebutan hak kekuasaan, lalu menyinggung perasaan tokoh besar yang penting, sehingga ia diusir keluar dan kuilnya dibakar. Hal-hal mengenai dia juga menjadi sebuah pantangan, hingga perlahan dilupakan orang-orang. David Chu mengangguk, informasi ini kurang lebih sama seperti cerita dari orang barat sana. "Lalu dari mana kamu mengetahui hal ini?" Anak buah itu menggaruk kepala dengan canggung. "Ini aku lihat di perpustakaan guru. Aku tidak mau capek bekerja. Sering bermalas-malas dengan alasan menyapu perpustakaan. Hehe, ini juga aku temukan tanpa sengaja." Wajah Eric Mu juga memerah, agak canggung. Dia berasal dari keluarga kungfu. Buku-buku berharga yang ditinggalkan dari para senior tentunya banyak sekali. Tapi semua ditaruh kerak tinggi olehnya. Hanya disusun di perpustakaan untuk menunjukkan dirinya hebat. Dirinya sendiri satu kali pun tidak pernah masuk dalam setahun. Tidak disangka malah dibaca oleh anak buahnya. Mungkin ini yang dikatakan tanpa sengaja mendidik murid yang buruk menjadi hebat. David Chu tertawa dan berkata, "Beberapa hari ini bantu aku rangkumkan informasi tentang Guru Jingxi ini. Bagaimana?" Eric Mu segera menyanggupi, "Tidak masalah. Aku persiapkan sekarang juga. Dalam 2 hari ini pasti akan memberikan jawaban kepada Tuan Chu. Terima kasih sudah bekerja keras." David Chu mengangguk, ia menghembuskan nafas lega dan timbul secercah harapan di hatinya.
Akhirnya racun Dandala di tubuh dirinya ada sedikit harapan. Kisah si Dewa Perang, Bab 87 Rasa Kehidupan. Setelah perjamuan selesai, David Chu kembali ke rumah dengan diantar oleh Jonathan Ma, Eric Mu, dan lainnya. Sudah jam setengah 9 malam, David Chu sedang berpikir apakah putri kesayangannya ada makan dengan baik atau tidak. Di saat ini pula, terdengar suara jernih seorang gadis dari dalam rumah. Ini membuat David Chu menghentikan langkahnya. Ia pun tertegun. Kenapa suara gadis ini familiar sekali? Kak, yang aku katakan itu sungguh-sungguh, kamu tidak tahu betapa serunya kompetisi tinju hari ini. Kamu tidak menonton secara langsung, sangat disayangkan sekali. Di meja makan sana, Indian Yun sedang makan dengan lahap, sambil menunjuk-nunjuk dengan semangat. Sepasang matanya berbinar bagaikan ada bintang, wajahnya penuh dengan kekaguman. Tuan Chu itu benar-benar seorang pahlawan yang tiada bandingnya, paling hebat di antara semua manusia. Sangat tampan, sangat mempesona. Ya ampun, tidak tahan. Karin Yun menyangga pipinya dengan satu tangan, melihat sekilas adik yang sedang berbunga-bunga itu, lalu merenggangkan tubuh sambil mencibir. Jelas sekali dia tidak sependapat. Lihat anak ini, apa saja yang ia katakan. Master Kungfu, memegang pedang dengan tangan kosong, menghadang peluru dengan tubuh. Yang lebih keterlaluannya adalah dia bilang Tuan Chu itu membolongkan dada orang dengan satu tinjuan. Pistol pun tidak sehebat itu. Bahkan film fantasi atau sejenisnya pun tidak ada yang demikian. Cerita karangan yang begitu tidak masuk akal, siapa yang akan percaya? Hanya anak polos seperti Bella yang akan mendengar dengan bersemangat dan mata berbinar. Bella, bibi kecil kamu sudah terlalu parah laparnya. Sampai muncul imajinasi. Ambilkan lagi satu pop mie untuk bibi kecilmu sana. Ujar Karin Yun. Kak, aku tidak sakit. Yang aku katakan itu sungguh-sungguh. Kata Indian Yun dengan kesal. Dan adik kamu dengan susah payah pulang dari luar negeri. Kamu hanya memberi aku makan mie. Mana yang katanya mau makan mewah. Karin Yun pun agak canggung jadinya. David Chu hari ini tidak di rumah. Mana bisa dia persiapkan makan besar-besaran. Ada yang bisa dimakan sudah harus bersyukur, masih pilih sana-sini. Karin Yun mencibir, mata indahnya tampak agak sebal. David Chu ini, sudah begitu malam masih belum pulang, benar-benar tidak bisa diandalkan. Indian Yun mau tidak mau hanya bisa lanjut memakan mie-nya dengan kasihan, sambil mulutnya mengomel, tunggu ada kesempatan, aku kenalkan Tuan Chu ke kamu. Pada saat itu kamu akan tahu betap sempit dan dangkalnya pengetahuan kamu. Hei. Di saat ini pula, David Chu membuka pintu dengan tertawa. Kamu mau perkenalkan aku ke siapa? Di detik berikutnya, 4 pasang mata saling berpandangan. Indian Yun sampai bangkit berdiri karena saking kagetnya. Tuan Chu, bagaimana Anda tahu aku di sini? Karin Yun juga tertegun. Dia mengerjapkan mata. Kalian saling kenal. Kak, inilah yang tadi aku bilang ke kamu. Orang hebat yang jago kungfu. Guru yang tiada bandingnya itu, Tuan Chu. Indian Yun segera menggandeng lengan David Chu dengan bangga. Bagaimana? Sekarang kamu sudah percaya denganku bukan? Karin Yun mengerjapkan mata, otaknya seolah korsleting. Orang ini yang dia sebut Master Kungfu itu. Dia mendehem, percaya, tentu saja 100% percaya. David Chu tertawa. Dia tidak terlalu terkejut dengan identitas Indian Yun. Tadi saat bertemu Indian Yun, ia sudah merasa wajahnya lumayan mirip dengan Karin Yun, jadi juga sudah menebak akan satu hal ini. Sekarang kelihatannya mereka berdua memang kakak beradik. Bella pun langsung masuk ke pelukan David Chu dengan wajah bangga dan berseri-seri. Yeay, ayah paling hebat, Bella sayang kamu. Senyuman di wajah Indian Yun langsung menjadi keterkejutan. Dia mengamati David Chu dari atas ke bawah. Ayah. Kak, jadi orang ini si brengsek yang meninggalkan istri dan anak, lalu tidak peduli dengan kamu selama 5 tahun itu. Mata elok Indian Yun langsung penuh amarah. Ditatapnya David Chu dengan merah padam. Pantas saja orang ini muncul di rumah Karin Yun tengah malam begini, ternyata begitu. Meskipun dia sangat mengagumi keahlian David Chu. Tapi orang ini meninggalkan istri dan anaknya, membuat Karin Yun dan Bella menderita. Untuk hal ini dirinya benar-benar tidak bisa untuk tidak marah. Kalau bukan karena brengsek ini tiba-tiba menghilang selama 5 tahun, membuat kakaknya hamil di luar nikah, bagaimana mungkin kakaknya akan diusir dari keluarga? Sekian tahun ini dia begitu menderita, disindir dan disakiti orang.
David Chu jadi merasa agak bersalah. Tidak tahu harus mengatakan apa. Dia memang bersalah banyak kepada Bella dan Karin Yun. Bella malah mencibir dengan kesal. Bibi kecil. Tidak boleh bilang ayah seperti itu. Ayah paling sayang dengan Bella. Mendengar perkataan ini, Indian Yun semakin marah lagi. Apa? Dasar brengsek. Kamu masih punya muka untuk kembali. Karin Yun pun langsung panik. Segera ia tarik Indiani Yun dan berkata, Indiani, kamu jangan gegabah. Masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku menjelaskannya. Melihat dua sosok wanita yang menepi itu, David Chu tertawa tidak berdaya, hanya bisa mengeluhkan takdir yang mempermainkan manusia. Ayah, Bella lapar. Saat ini, gadis kecil di samping menarik ujung baju David Chu. Dengan kasihan ia berkata, hari ini Bella sudah 2 kali makan mie. Bella kasihan sekali. David Chu menggendong putrinya dengan manja dan tertawa, ayo, ayah buatkan ayam goreng untukmu. Yeay, aku juga mau sayap ayam, minum Coca-Cola. Sedangkan di sisi lain, Karin Yun sedang berusaha menjelaskan hubungannya dengan David Chu dari awal sampai akhir. Apa? Kamu dan David Chu hanya pura-pura menjadi suami istri. Kamu mempekerjakan dia. Indiani Yun langsung menjerit kaget dan membelalakan mata. Suara kamu kecil sedikit, jangan sampai Bella mendengarnya. Karin Yun segera mendekap mulutnya, serta melototinya, lalu menghela nafas. Aku juga tidak berdaya, kemunculan David Chu terlalu kebetulan sekali. Tepat saatnya menggantikan kasih sayang seorang ayah yang diharapkan Bella. Bella sudah menganggapnya ayah sendiri. Supaya Bella punya lingkungan yang sehat untuk bertumbuh besar, aku hanya bisa demikian. Mendengar itu, Indiani Yun merasa sedih dan simpati. Kak, kamu benar-benar sudah berjerih payah. Di saat yang bersamaan, dia juga merasa bersalah dan kagum dengan David Chu. Dia yang seorang orang asing, rela berperan sebagai seorang ayah untuk Bella. Sungguh mulia sekali, sungguh membuat orang kagum. Namun tadi dirinya malah salah paham dan memarahinya. Kesannya terhadap David Chu semakin baik. Namun bagaimanapun mereka tidak akan menduga bahwa David Chu ini memang ayah kandung Bella. Memang brengsek yang tadi dia umpat meninggalkan istri dan anak, serta 5 tahun tidak berkabar itu. Juga karena kesalahannya selama 5 tahun ini, sehingga membuat David Chu merasa bersalah dan tidak berani mengakui identitasnya. Hanya diam-diam menetap di sisi ibu dan anak ini dan diam-diam berkorban untuk mereka. Sebenarnya David Chu ini orangnya masih termasuk baik. Mata Karin Yun berbinar. Tanpa sadar ia teringat selama 1 bulan bersama David Chu. Dalam hidup dia dan putrinya yang tiba-tiba dimasuki oleh pria ini, membuat hidup mereka yang awalnya datar dan tidak berwarna menjadi warna-warni. Walaupun juga tidak bisa terhindar dari bertengkar, marah, cemburu, tapi rasa bahagia, rasa puas, dan rasa aman itu malah tidak bisa digantikan oleh siapapun dan apapun. Kalau diungkapkan dengan ucapan orang dulu, ini baru merupakan rasanya kehidupan. Asam manis pahit pedas bermacam rasa kehidupan manusia. Berpikir sampai sini, Karin Yun tertawa kecil, senyuman lebar tertampil di wajah cantiknya. Indiani Yun mengerjapkan mata eloknya. Dia matinya Karin Yun yang sedang senyum-senyum dengan curiga. Kak, jangan-jangan kamu jatuh cinta dengan David Chu. Kisah si Dewa Perang, Bab 88 Saudara Munafik. Jangan-jangan kamu jatuh cinta dengan David Chu. Perkataan ini membuat Karin Yun terkejut, wajahnya langsung memerah semua. Indiani, kamu, bicara apa kamu? Siapa juga yang akan menyukai orang itu? Dia salah tingkah. Diam-diam ia menundukkan kepala melirik David Chu yang memasak di dapur bersama Bella. Hatinya berdegup kencang tidak beraturan. Indiani Yun mencibir, ia tidak percaya dengannya. Sudahlah, Kak, tidak peduli kamu suka David Chu atau bukan. Pokoknya ada seorang pria di sisimu dan Bella, pasti tidak aman. Indiani Yun menegakkan badan dengan bangga. Jadi, aku yang akan jadi Dewi Pelindung. Sudah aku putuskan. Kelak aku menetap di sini. Kalau David Chu berani bertindak macam-macam, aku pasti tidak akan sungkan-sungkan. Ku masukkan dia ke rumah sakit. Sambil bicara demikian, Indiani Yun juga menunjukkan gaya taekwondo dengan penuh kepercayaan diri. Karin Yun pun tersenyum, meskipun anak ini agak kekanak-kanakan, tapi dalam hatinya tetap terharu. Terima kasih Indiani, kamu baik sekali sama aku. Indiani Yun menggenggam tangannya dengan penuh perasaan. Tentu saja, siapa suruh aku adalah adik yang paling kamu cintai.
Kamu tenang saja. Aku ini orang yang setia dalam persaudaraan dan punya keteguhan pendirian yang mantap. Dengan ada aku di sini, siapapun tidak berani menyakiti kamu. Indian Yun menepuk dada dengan angkuh, seolah merasa puas sekali dengan dirinya. Karin Yun mengangguk-ngangguk penuh haru dan terhibur. Di saat-saat paling penting tetap harus mengandalkan keluarga. Wangi sekali aroma apa ini? Di saat ini pula mata Indian Yun berbinar. Dengan sekuat tenaga ia mencium dan menelusuri wangi tersebut sampai ke dapur. Baru saja matang, mau coba? Ujar David Chu sambil meletakkan sepiring ayam goreng yang baru saja selesai digoreng ke meja makan. Sayap dan paha ayam yang terpilih, dibalut dengan tepung dan putih telur. Kulit tepung yang gurih begitu menggoda selera. Daging ayamnya juga digoreng sampai kematangan yang pas dengan warna kuning keemasan. Tekstur dagingnya empuk dan bumbunya terasa. Hanya dengan melihat sekilas saja sudah membuat nafsu makan orang meningkat. Kalau di atasnya ditambah lagi dengan bubuk jinten, cabai, juga dilengkapi dengan Coca-Cola dingin. Benar-benar bagaikan kehidupan di kahyangan. Enak sekali. Indian Yun menghabiskan satu paha ayam dalam sekejap, wajahnya penuh kenikmatan dan kepuasan. Dia mengemut minyak di ujung jarinya sampai bersih sambil melongo ke makanan enak di piring. Makan yang banyak kalau enak kelak setiap hari kubuatkan, kata David Chu. Terhadap adik iparnya ini, dia harus baik-baik menjaga hubungan yang baik. Wah, mantap sekali, kakak ipar, kamu keren. Sorak Indian Yun kegirangan. Karin Yun yang tidak jauh sana hampir jatuh tersandung. Wajahnya merah padam dan ia menggertakkan gigi. Mana setia dalam tali persaudaraan yang dibilang tadi? Mana yang katanya mau jadi Dewi Pelindung karena saking dalamnya tali persaudaraan mereka itu? Dalam sekejap sudah mengkhianati dirinya, bahkan sudah memanggil dengan sebutan kakak ipar hanya karena sepiring ayam goreng. Pengkhianat, saudara munafik. Karin Yun menghentakkan kaki dengan sebal. Terima kasih kakak ipar, hihi. Sedangkan Indian Yun yang di sana pun dengan cepat menyelesaikan pertempurannya, meninggalkan satu meja yang dipenuhi tulang, sambil menepuk perut kecilnya. Ia pergi mandi dengan rasa puas dan bahagia. Ayah, Bella sudah selesai mencuci tangan, ayam gorengnya sudah selesai. Di saat ini pula Bella berlari masuk dengan tidak sabaran, tapi yang tampak di depan matanya hanyalah piring kosong dan meja yang penuh tulang ayam. Gadis kecil tersebut melongo seketika. Mana ayam gorengnya? Tadi begitu banyak, jelas-jelas ada di situ, kenapa menghilang? Mata mungil Bella penuh dengan kebingungan. Keesokan paginya juga seperti biasa, David Chu latihan tinju, lari panjang, lalu menyiapkan sarapan yang berlimpah ruah. Karin, Indiani, Bella, bangun, sudah boleh sarapan. Tiga wanita tersebut berlama-lama selama setengah jam baru berhasil mengalahkan kanker malas dengan lamban keluar dari selimut dan membersihkan diri. Indian Yun yang awalnya dari tadi masih menguap terus langsung berbinar ketika melihat makanan di meja. Wah, pangsit kuah ayam, cakwe, telur rebusan daun teh, semuanya kesukaan aku. Dia langsung berlari kecil tanpa sungkan-sungkan dan makan lahap dengan wajah penuh nikmat kebahagiaan. David Chu tertawa tidak berdaya, kelihatannya Indian Yun ini juga jago makan. Benar-benar kalau bukan orang yang satu jenis tidak akan menjadi satu keluarga. Saat ini Bella datang dengan mata panda, mencibir dan tidak bersemangat. Kenapa sayang, semalam tidak tidur dengan baik? David Chu menuangkan segelas susu hangat untuk gadis kecil. Bella menganggukkan kepala mungilnya dan berkata dengan sedih, gara-gara bibi kecil, dia mengigau dan meninju bahkan menendang saat tidur. Yang lebih keterlaluannya dia juga tengah malam bangun dan makan cemilan Bella. Gadis kecil tersebut berkata dengan sebal, Bibi, kapan kamu akan pergi? Indian Yun langsung tidak senang mendengar itu. Hei, dasar kamu ini, begitu cepatnya sudah melupakan kebaikan bibi kecil dan mengusir aku pergi. Ia meremas pipi tembem Bella dengan ringan dan sengaja marah. Kamu lupa siapa yang membelikan mainan, membeli cemilan untuk kamu. Juga yang membawa kamu naik kereta gantung di taman hiburan. Usir aku. Jangan harap bisa. Bella memalingkan wajah dengan sebal. Jelas-jelas kamu yang ingin makan dan pergi main. Jadi bawa aku sebagai alasan. Bella adalah anak yang paling pintar di sekolah. Kamu tidak bisa membohongi aku. Indian Yun menaikkan bola mata kesal. Karin Yun juga diam-diam tersenyum. Tapi rumah ini memang agak terlalu kecil.
Kita bertiga orang dewasa ditambah seorang anak kecil, memang agak tidak leluasa. Sambil bicara, Karin Yun menghela nafas. Waktu itu hanya ada dia dan Bella berdua, jadi ia membeli rumah yang hanya berkamar satu ini. Setelah David Chu datang, ia tidur di sofa, masih terpaksa bisa dikatakan muat. Tapi Indian Yun sekarang di sini juga, jadi agak sempit karena ada 3 orang dewasa. Kelihatannya harus sewa rumah Isang lebih besar sedikit. Bella melompat kegirangan, "Yeay, kita pindah rumah. Kita akan punya rumah besar." Indian Yun mengangkat alis dan menunjukkan senyum bagaikan iblis, "Kalau begitu kamu juga jangan berharap bisa melepaskan aku. Kalian kemana aku pun kemana. Semua cemilan dan mainan kamu harus dibagi ke aku. Jadi kelak hari tua bibi kecil akan mengandalkan kamu, mengerti?" Kegirangan gadis kecil langsung menghilang. "Sudahlah, kamu jangan mencandainya lagi," ujar Karin Yun sambil melihat-lihat ponsel dengan bingung. "Harus sewa rumah di mana?" Saat ini David Chu berkata dengan datar, "Aku masih ada sebuah rumah di kota Jiangling. Atau pergi ke tempatku saja." Sebelumnya karena berpikir akan menetap lama di sini, jadi menyuruh Andrew Luo menghabiskan 100 miliar untuk membeli villa itu, sampai sekarang masih kosong. "Kamu," Karin Yun menatap David Chu sekilas, lalu mendengus gusar, "Itu gedung bobrok, bahkan berada di ruang bawah tanah. Orang ini kalau benar-benar ada rumah, bagaimana mungkin rela tinggal di rumahnya dan tidur di sofa selama 1 bulan?" David Chu menjawab dengan datar, "Memang juga bukan termasuk tempat bagus." Dia berpikir keras sejenak, sepertinya bernama Villa Gunung Haitang. Bah, Indian Yun langsung menyemburkan nasinya, wajahnya penuh keterkejutan. Karin Yun juga membelalakan mata kaget. Kamu ulangi sekali lagi. Kamu tidak bercanda bukan? Villa Gunung Haitang. Itu adalah daerah villa yang paling bagus dan mahal di satu kota Jiangling. Bahkan yang termurah saja harus di atas puluhan miliar. David Chu tertawa. "Apa perlu bawa kalian ke sana untuk melihat-lihat? Lebih baik melihat langsung." Kisah si Dewa Perang, Bab 89. Selamat datang ke rumah baru kita. Villa Gunung Haitang berada di satu-satunya daerah tamasya 4A di daerah Jiangbei, punya pemandangan alam yang luar biasa indah. Ini juga alasannya kenapa merupakan salah satu villa paling mahal dan mewah di satu kota Jiangling. Dalamnya tidak sampai 10 villa, serta terletak di kawasan pegunungan yang tinggi rendah. Untuk yang paling murah pun harganya dimulai dari puluhan miliar. Apalagi Villa Haitang yang paling tinggi dan disebut rumah termewah di kota Jiangling. Kemewahannya benar-benar tidak tertandingi. Gunung, taman bunga, kolam renang, lapangan golf, semuanya ada. Sungguh bagaikan rumah istana di Eropa. Tidak tahu dirasuki apa, Karin Yun mereka sampai benar-benar datang ke daerah Villa Gunung Haitang setelah mendengar perkataan David Chu. Baru juga sampai di kaki gunung, semuanya tercengang melihat lingkungan yang bagaikan kahyangan, bangunan villa yang mewah dan istimewa, bahkan petugas keamanan yang berkeliling juga memakai seragam Armani dengan desain khusus, jam tangan yang dipakai juga merek Rolex dengan harga seratusan juta. Ini benar-benar tidak masuk akal. "David Chu, kamu yakin rumahmu di sini?" Karin Yun mengamati David Chu dengan curiga. Tempat ini tidak bisa dimasuki orang biasa. Tadi dia sudah mengamati. Villa yang di kaki gunung saja sudah lebih mewah daripada Villa Yunding. Dari keluarga Yun, harus diketahui rumah keluarga Yun tersebut didapatkan dari hasil usaha 3 generasi keluarga Yun. Sedangkan David Chu masih begitu muda dan malah sudah memiliki rumah mewah dengan harga ratusan miliar. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. David Chu hanya tertawa kecil. "Bukan rumahku, melainkan rumah kita." Karin Yun menaikkan bola mata. Ia semakin yakin orang ini mengerjanya. Sedangkan Indian Yun malah berkata dengan berseri-seri, "Kak, kalau memang kakak ipar membawa kita ke sini, maka pasti tidak akan membiarkan kita datang sia-sia. Sekalipun rumahnya bukan di sini, tapi berdasarkan kemampuan kakak ipar, langsung beli sekarang saja sudah beres." Dengan serampangannya dia melingkarkan tangan ke bahu David Chu, matanya bagaikan penuh bintang yang berbinar. Dia sudah pernah melihat kemampuan David Chu. Orang ini merupakan master kungfu. Asalkan dia memerintah, mana mungkin para konglomerat daerah Jiangbei masih tidak berusaha mengantarkan uang ke dia. Oleh karena itu dia sama sekali tidak khawatir.
malah sangat menikmati pemandangan indah dan udara segar Gunung Haitang. Diusapnya kepala Bella dan berkata, "Bella, bagaimana kalau kita lomba? Lihat siapa yang terlebih dahulu sampai ke puncak gunung." Baik, gadis kecil melompat kegirangan. Bersama dengan Indiani Yun ia langsung berlari ke atas. "Indiani, kamu pelan sedikit, jaga Bella. Jangan sampai jatuh," jerit Karin Yun dengan cemas, tapi dua iblis kecil itu sudah berlari jauh di sana. David Chu berkata, "Kalau memang sudah datang, naik dan lihat-lihat dulu saja. Ayo, bawa kamu melihat rumah baru kita." Karin Yun mendengus, dengan setengah percaya ia mengikuti David Chu. Mereka berjalan beriringan menuju ke puncak gunung. Di sepanjang jalan, hati Karin Yun yang tadinya gelisah perlahan menjadi lebih tenang dan riang. Karena di sini benar-benar terlalu indah dan nyaman. Melihat langit biru dan air jernih di pegunungan ini, seolah semua pemandangan indah kota Jiangling sudah terlihat. Kalau bisa tinggal di sini, lebih panjang umur 20 tahun pun tidak masalah. Baru saja berpikir seperti itu, Karin Yun tertawa pahit dan menghela nafas. Rumah mewah seperti ini, bagaimana mungkin rumah yang bisa ia impikan, berdasarkan gaji per bulannya yang sepuluhan juta. Menghidupi Bella saja sudah cukup susah. Bagaimana mampu membeli rumah semahal ini? Tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di puncak Gunung Haitang. Di sini adalah tempat tertinggi di satu Gunung Haitang, titik pemandangan yang paling indah. Juga merupakan posisi Villa Haitang yang dikenal sebagai rumah termewah di kota Jiangling. Meskipun sudah ada persiapan hati, tapi saat Karin Yun mereka benar-benar sampai di Villa Haitang ini, mereka tetap tercengang. Ini bukan villa lagi sebutannya, melainkan rumah keluarga kerajaan. Luas tanahnya mencapai puluhan ribu meter, penuh dengan nuansa Taman Suzhou. Ada pavilion, taman, gunung, semuanya lengkap, bahkan juga ada lapangan golf, kolam renang terbuka. Gaya modern dan tradisional berkombinasi dengan sempurna, membuat dua wanita tersebut tercengang. "Wah, di sini bagus sekali." Bella sangat suka. Gadis kecil sudah sangat bersemangat sekali. Mata besarnya melengkung bagaikan bulan sabit. Ia sudah merencanakan akan mengundang teman mana saja buat mengadakan pesta di rumah. Akhir pekan akan bermain kemana, dan lain-lainnya. "Ibu, rumah baru kita pilih yang di sini, bolehkah?" Melihat tatapan putrinya yang penuh berharap dan polos, dalam hati Karin Yun menjadi pedih dan merasa agak bersalah. Ia berjongkok dan berkata dengan lembut, "Bella, maaf, ibu sekarang belum punya uang sebanyak itu. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kalau kamu suka, belajarlah yang baik. Nanti kalau sudah besar dan mencari uang yang banyak baru membeli rumah ini. Bagaimana?" "Oh, baiklah." Gadis kecil mengangguk dengan patuh. Tatapan matanya langsung menjadi kecewa sekali. Ini membuat Karin Yun semakin pedih dan merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri tidak berkemampuan, tidak bisa memberikan hidup yang diinginkan putrinya. Indiani Yun juga tertawa. Sengaja dengan masa bodoh ia berkata, "Sudahlah, rumah ini begitu besar, kalau ditinggali oleh kita beberapa orang saja juga tidak seru. Lebih baik cari rumah lain yang lebih cocok saja." "Sudahlah, kita sudah harus pulang." Karin Yun menggendong Bella yang tidak rela pergi, lalu berkata kepada David Chu, "Ayo jalan. Kalau nanti dilihat oleh pemilik rumahnya, bisa-bisa akan menyuruh petugas keamanan mengusir kita." David Chu menggeleng dan tertawa. "Bukankah kita sudah sampai rumah? Untuk apa pergi?" Karin Yun membelalakkan mata. Indiani Yun juga mengangakan mulut dan menjerit, "Kakak ipar, jangan-jangan Villa Haitang ini, jangan-jangan. Jangan-jangan sungguh punya kamu." Kalimat terakhir ini tidak berani Indiani Yun ucapkan, karena terlalu mengejutkan sekali. Dia sendiri pun tidak berani percaya. David Chu tertawa kecil, lalu hanya maju mendekat, menggendong Bella yang kecewa, kemudian datang ke depan gerbang Villa Haitang. Suaranya lembut dan penuh kasih sayang, "Asalkan putriku suka, untuk apa menunggu dia besar, sekarang pun bisa dibeli. Sayang, lebarkan tangan mungil kamu dan buka pintu, kita sudah sampai di rumah." "Ayah, apakah seperti ini?" Bella mengerjapkan mata. Dengan setengah paham ia mengulurkan tangan mungilnya, lalu menekan kunci kode yang ada di dinding pualan tersebut. Ting! Dengan cepat muncul sidik jari yang tampak jelas sekali di layar dan menjadi warna hijau. Selanjutnya pintu terbuka. Bangunan mewah, pavilion, taman, semuanya tampak di depan mata mereka.
Seekor ikan mas berekor 5 warna melompat tinggi di kolam, seolah sedang menyambut kedatangan majikan. Karin Yun dua beradik melongo, mata mereka membelalak dan bibir merah menganga. Ini benar-benar rumah mereka. Wah, ikan kecil, ikan kecil. Bella begitu bersemangat, langsung ia berlari kecil sambil bersorak. Tangan mungilnya menangkap ikan mas di kolam ikan tersebut. Suara ketawa riang yang terdengar seolah menarik Karin Yun kembali ke kenyataan. Apakah ini semua sungguhan? Kenapa dia merasa bagaikan mimpi? David Chu mendekat dan menggandeng tangan Karin Yun. Dengan gentle ia berkata, Nona Karin Yun, selamat datang ke rumah baru kita. Kisah si Dewa Perang, bab 90. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Dua kakak beradik ini, walaupun sudah ada persiapan hati dengan kemewahan Villa Haitang ini, tapi mereka tetap tercengang oleh nuansa mewah tersebut ketika benar-benar memasukinya. Bagaikan berada di alam mimpi, sama sekali tidak berani percaya. David Chu tidak berdaya, mau tidak mau ia menelepon ke bagian pengelola untuk mengantarkan sertifikat rumah tersebut. Di bagian nama pemilik tertera nama Karin Yun dengan jelas sekali. Suamimu sayang sekali dengan kamu. Villa Haitang ini adalah villa paling mewah di kota Jiangling. Kalau dia di posisi kedua, tidak ada yang berani menjadi posisi pertama. Manajer wanita bagian pengelola tersebut berkata dengan kagum, di dunia ini masih berapa pria yang berkemampuan dan punya hati yang demikian. Sungguh kagum sama kamu. Bella mendekat dengan wajah bangga. Tentu saja, ayah paling sayang dengan ibu. Ia memutar bola mata kemudian meralat. Salah, yang paling disayang itu Bella. Kemudian baru ibu, hihi. Semuanya pun tertawa mendengarnya. Wajah Karin Yun memerah. Mata indahnya melirik David Chu. Ia agak gugup dan terharu. Setelah mengobrol sebentar, manajer wanita tadi pun pergi. Indiani Yun menatap villa mewah ini. Pikirannya benar-benar terasa akan kacau. Masih dengan membelalakkan mata ia menjerit. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak masuk akal. Berapa uang yang dihabiskan untuk villa sebesar ini? David Chu melihat sekilas, dengan datar ia menjawab, sekitar 100-an miliar. Kalau ditambah dengan taman, gunung, lapangan golf, kolam renang dan lainnya, hanya 300 miliar. Hanya 300 miliar. Indiani Yun mendekap jantungnya, wajahnya seolah sangat menderita. Aku menderita sekali, tidak enak sekali, pedih sekali. Kak, kita ini bersaudara. Tapi kenapa kamu ada yang menghabiskan uang 300 miliar untuk memberikan kamu villa? Sedangkan aku malah seorang jomblo yang menyedihkan, tidak ada yang memperhatikan dan mempertanyakan aku, Tuhan sangat tidak adil. Karin Yun menepuk adiknya sendiri dengan gusar, dalam hatinya juga gugup sekali, semua ini sungguh bagaikan mimpi. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, David Chu, ini terlalu mahal, kamu ganti saja nama pemiliknya. Aku tidak mampu menerimanya. Di 1 bulan ini David Chu sudah banyak membantu dirinya, berkorban banyak untuk dirinya. Bagaimana dia bisa menerima rumah mewah senilai 300-an miliar ini? David Chu malah dengan tegas berkata, tidak peduli hadiah senilai berapapun, kamu mampu dan dapat menerimanya. Ini sudah seharusnya kamu dapatkan. Keluarga Yun mengusir kamu dan Bella dari rumah. Maka aku berikan kalian sebuah rumah baru yang lebih mewah dan luas cukup untuk membuat mereka iri dan menyesali perbuatan mereka sebelumnya. Nada bicara David Chu lembut, namun juga bercampur kepercayaan diri dan ketegasan. Ini hanya permulaan saja. Hati Karin Yun bergetar bagaikan mendapat aliran listrik. Ia sangat terharu, matanya sudah mulai lembab dan berkaca-kaca. Aku tidak mampu menghadapi ini, pedih sekali. Tubuh gemulai Indiani Yun meringkuk di sofa, wajahnya penuh kepedihan. Apakah perlu kalian semesra ini? Tolong bisakah pertimbangkan perasaan jomblo yang ada di sekitar kalian? Aku hanya anjing jomblo yang imut dan lucu. Kenapa kalian sekali demi sekali menyakiti aku? Kenapa? Bibi kecil, perumpamaan kamu ini tidak benar. Bella mengerjapkan mata. Dengan wajah serius ia berkata, Guru aku pernah bilang, usia anjing hanya belasan tahun. Tahun ini kamu sudah 20 tahun. Anjing kalau di usia segitu sudah mati sejak lama. Atau sebut kamu, kura-kura jomblo, saja. Dengan demikian hidupnya bisa lebih panjang sedikit. David Chu dan Karin Yun tertawa terbahak-bahak. Serak-serak-serak, Indiani Yun hanya merasa bagaikan ditambah satu tusukan lagi. Hatinya terpecah belah.
Dengan kesal ia melompat dari sofa, lalu meremas pipi Bella. Bagus sekali kamu. Ayah ibu kamu menyakiti aku. Kamu juga ikut menyakiti aku. Hari ini kalian satu keluarga sudah sangat melukai jiwaku yang seorang wanita cantik ini. Oleh karena ini kalian harus mengganti rugi. Jadi sudah kuputuskan, aku mau tinggal di sini. Baik-baiklah kalian mengganti rugi dan mengobati luka hatiku. Haha, kamar utama itu milikku. Tidak seorang pun yang boleh rebutan denganku. Indian Yun begitu girang. Dengan kaki tidak beralas ia berlarian dan bersorak di kamar. Sedangkan Bella menghentakkan kaki sebal karena kepalanya ditepuk. Biasanya selalu dia yang cerdiknya tiada banding ini yang mengisengi orang lain, hari ini dia malah mendapatkan balasan. Malah dia yang diisengi bibi kecil. Karin Yun tersenyum. Anak ini sudah terlalu dimanjakan oleh David Chu, sudah semakin tidak tahu batas. Biarkan Indian Yun mengobatinya. Bagus juga. Bella dan Indian Yun berbuat onar dan berlari-larian di kamar. Suara tawa mereka juga tidak berhenti. Karin Yun tersenyum hangat, tubuh mungilnya berdiri di depan jendela lantai paling atas, matanya berkeliling mengamati pemandangan gunung di bawah. Semua yang terjadi hari ini bagaikan mimpi, membuat dia sampai sekarang pun tidak berani percaya dengan yang tampak di depan mata. Kebahagiaan yang seperti ini, apakah dirinya pantas mendapatkannya? Pemandangannya indah bukan? Di saat ini pula David Chu datang. Disodorkannya segelas kopi yang wangi, lalu menemaninya berdiri di depan jendela dan berkata, "Di sini adalah tempat tertinggi di kota Jiangling. Dari sini dapat melihat lampu rumah-rumah penduduk dan pemandangan alam yang indah dari kota Jiangling. Sayangnya sekarang bukan musimnya bunga bermekar. Dengar-dengar kalau sudah musimnya, bunga haitang yang berhamparan di gunung ini pasti akan mekar, di malam hari seperti kunang-kunang yang terbang di udara, serta semerbak wangi bunga." Karin Yun hanya mengamati dengan diam, cuma mendengar penjelasan David Chu saja sudah muncul pemandangan indah di bayangannya. Bunga bermekaran di mana-mana, wangi bunga meliputi satu kota. Di sini sungguh indah, tambah Karin Yun. David Chu menatapnya, lalu tersenyum, tapi di mataku kamu lebih indah daripada pemandangan apapun. Dasar. Karin Yun mencemooh sambil mencibir, namun saat ia menundukkan kepala, seketika kedua pipinya memerah. Ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian tiba-tiba berkata dengan tatapan yang tulus dan berterima kasih, "David Chu, terima kasih." David Chu menatap wajahnya dengan serius, kedua pasang mata saling bertemu. "Aku yang harus berterima kasih dengan kamu. Terima kasih atas kelembutan kamu, membuat aku tahu rasanya kebahagiaan dan kehangatan cinta. Terima kasih atas kasih sayang ibu dan pendirian teguh kamu, melahirkan Bella yang begitu lucu dan pandai untuk aku. Terima kasih atas kebaikan kamu, membuat aku ada harapan untuk mulai menjalani hidup kembali." David Chu mendekat, merangkul pinggangnya. Tubuh Karin Yun bergetar, ia ragu-ragu sejenak, sempat ingin mendorongnya menjauh untuk menjaga jarak, tapi akhirnya ia menyerah. Di luar jendela sana, cahaya matahari senja memancar ke bawah, seolah memberikan cahaya hangat untuk satu kota ini. Sedangkan di dalam rumah, dua sosok saling merangkul menikmati cahaya senja, menikmati matahari senja, keduanya saling berdiam diri, menunggu dan mendengarkan dengan hening. Karin, David Chu membuka mulut, ingin mengakui semuanya, memberitahu Karin Yun bahwa dirinya adalah ayah kandung Bella, adalah pria yang ia temui di bar di 5 tahun yang lalu, juga adalah suami yang susah payah ia nantikan selama 5 tahun. Karin Yun mengerjapkan mata, senyumannya lembut. Tidak kenapa-kenapa. Dalam sekejap ini David Chu malah diam, ia menghela nafas, masih tetap tidak punya keberanian untuk melangkah. Aneh. Karin Yun mencibir, memalingkan muka, kemudian menggigit bibir, timbul kesepian dan kepedihan di tatapan matanya. Alangkah baiknya, jika dia adalah ayah kandung Bella, adalah orang yang susah payah ia nantikan selama 5 tahun. Kalau orang itu adalah kamu, mungkin diri ini akan memaafkan dia yang tidak berkabar selama 5 tahun dan menerimanya. Karin Yun menghela nafas dengan suara yang sangat lirih, yang mungkin dia sendiri pun tidak terdengar, ia bergumam. David Chu, sepertinya aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.